Perbaikan Praktikum 3, Biota Tanah sebagai bioindikator pencemaran tanah di lahan pertanian. Tujuan yang pertama, mahasiswa dapat menjelaskan dampak pencemaran di lahan pertanian terhadap biota tanah. Yang kedua, mahasiswa dapat menjelaskan organisme indikator pencemaran tanah. Metode yang pertama, diamati area yang telah ditentukan. Yang kedua, didokumentasi tanah yang tercemar. Ketiga, dilakukan wawancara kepada petani jika ada. Yang keempat, dicelupkan kertas pH pada campuran air dan tanah. Yang kelima, diamati kadar keasaman pada tanah tersebut. Yang keenam, dicatat kelimpahan biota tanah di lahan pertanian yang diberikan pestisida. Ini adalah lokasi perkebunan yang dimana terjadinya pencemaran. Baiklah, saya akan mengambil sampel data dari tanah yang tercemar. Ini adalah tanah yang tercemar dan saya sudah gali, dan ini akan kita beri air untuk mengukur pH dari tanah. Dan ini adalah cara untuk mengukur pH tanah. Yang pertama itu digali sekitar 10 atau 15 cm. Kemudian diberi air secukupnya sampai air bercampur dengan tanah. Kemudian ambil kertas pH, celupkan ke air yang sudah bercampur dengan tanah. Dan tunggu beberapa saat. Dan kemudian diambil dan diukur, dilihat di pH meter. Baiklah, di sini saya akan mencoba menggali dari tanah yang tercemar yang sudah saya lakukan pengukuran pH tanah. Dan yang saya tahu bahwa untuk ciri-ciri tanah yang tercemar itu seperti tidak adanya keberadaan seperti cacing yang menjadi bioindikator pencemaran tanah, dan yang saya tahu bahwa untuk pH tanah yang di bawah 7 itu
asam yang dimana tidak baik untuk pertumbuhan-tumbuhan dan keberadaan organisme seperti cacing itu bisa sedikit, bisa tidak ada. Di sini saya sudah melakukan penggalian dan saya tidak melihat keberadaan cacing, dan saya akan membandingkannya dengan tanah lain untuk melihat bioindik, mungkin di tanah yang tidak tercemar oleh sampah plastik, dan saya akan membandingkannya. Oke, di sini tidak ditemukan keberadaan bioindikator. Oke, ini adalah tanah yang tidak tercemar oleh sampah organik, dan saya baru di sini saya baru sedikit menggali, dan di sini langsung terlihat bioindikator yang bisa menjadi bioindikator pencemaran tanah. Dan oke, ini saya mendapatkan cacing yang ketiga dari tanah yang tidak tercemar oleh sampah plastik. Dan juga di sini ada cacing dan sudah terhitung 4. Ya. Di sini saya juga mendapatkan lagi cacing dan sudah terhitung 5. Oke, di sini saya akan meletakkan air dan akan mengukurnya dengan pH meter. Ini saya sudah masukkan pH meternya, dan ditunggu beberapa menit dan akan melakukan pengukuran. Dan untuk kesimpulannya, dapat ditarik kesimpulan bahwa perbandingan untuk pengambilan pH dari tanah yang tercemar dengan tanah yang tidak tercemar, itu tanah yang tidak tercemar itu langsung didapati bioindikator seperti cacing sekitaran 5, dan untuk tanah yang tercemar oleh sampah organik itu tidak ada sama sekali. Padahal di situ saya sudah menggali cukup dalam, dan sedangkan dibandingkan dengan tanah yang tidak tercemar itu hanya beberapa senti saja, saya sudah langsung melihat bioindikator seperti cacing, seperti pada video. Dan jumlahnya ada 5, dan menurut saya keberadaan cacing ini membuktikan bahwa di sini layak untuk ditumbuhi tumbuhan. Dari praktikum yang dilakukan didapatkan hasil pH tanah yang tercemar 7, pH tanah yang tidak tercemar 7, bioindikator tanah yang tercemar tidak ada, bioindikator tanah yang tidak tercemar 5, jenis bioindikator yaitu cacing atau Lumbricina. Pembahasan, keberadaan fauna dapat dijadikan parameter dari kualitas tanah. Fauna tanah yang digunakan sebagai bioindikator kesuburan tanah tentunya memiliki jumlah yang relatif melimpah. Kesimpulan, berdasarkan tujuan, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, pencemaran di lahan pertanian dapat menyebabkan hilangnya pH tanah yang subur dan mencemari kualitas air. Yang kedua, cacing dapat dijadikan sebagai bioindikator pencemaran tanah karena keberadaan cacing hanya ada di tanah yang subur.